Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Muhammad Al-Hijazi dan kitab tafsir Al-Wahdi. Untuk yang pertama yaitu biografi daripada Muhammad Al-Hijazi. Yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya nama lengkap daripada Muhammad Al-Hijazi ini adalah Muhammad Mahmud Yusuf Hijazi Muhammad Hindi Asy-Syafi'i Al-Azhari. Ada juga yang menyebutkan Muhammad Mahmud Yusuf Muhammad Hijazi. Beliau ini bersuku Hanadua. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 19 Jumadil Awal 1333 Hijriah atau bertepatan 15 Mei 1914 Masehi di desa Shibara Manakala di kota Mesir. Mahmud Hijazi ini tumbuh di keluarga yang terpandang dengan pendidikan yang baik. Selain memiliki akhlak yang mulia, Mahmud Hijazi ini merupakan seorang ulama tafsir yang mempunyai adab yang tinggi, mempunyai sikap penolong serta pemaaf. Hatinya suci seperti beningnya air dan tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Kemudian pendidikan dan rihlah ilmiahnya. Jadi Mahmud Hijazi ini menyempurnakan hafalan Al-Qur'annya itu pada usia 12 tahun di desanya sendiri. Kemudian Mahmud Hijazi melanjutkan pendidikannya di Zakazik, yaitu sampai pindah ke sekolah dusun. Jadi Mahmud Hijazi ini menyelesaikan pendidikan sanawiyahnya itu di sekolah Tontaf pada tahun 1935 Masehi. Kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang bahasa Arab di Universitas Al-Azhar hingga mendapat ijazah pada tahun 1939 Masehi, serta disusul dengan sertifikat guru itu pada tahun 1941 Masehi. Kemudian pada tahun 1966 Masehi, jadi Mahmud Hijazi ini mengikuti perkuliahan tafsir dan ulumul Quran di Fakultas Usuluddin di Kairo hingga mendapat gelar khusus magister. Jadi Mahmud Hijazi menemukan kesungguhannya dalam bidang tafsir hingga mendapat gelar doktor di Fakultas Usuluddin pada tanggal 5 April 1968 Masehi dengan judul disertasinya yaitu Wahdatul Mauduliyah fi Qur'anil Karim. Dalam sidang disertasinya itu dihadiri oleh guru-gurunya seperti Muhammad Abu Zahra yang bertindak sebagai ketua sidang pada saat sidang disertasinya. Kemudian dihadiri Amin Abu Hasan. Kemudian dihadiri Ahmad Syahid Al-Qumi sebagai pembimbing dan Mahmud Hijazi mendapat gelar nilai tertinggi terbaik yaitu Qamlun. Kemudian karya Mahmud Al-Hijazi semasa hidupnya, Muhammad Al-Hijazi mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan hingga beliau menghasilkan beberapa karya, di antaranya yang pertama yaitu Tafsir Al-Wahdi, yang kedua itu Al-Wihda Al-Maudhu'iyah fi Qur'anil Karim. Kemudian selanjutnya itu mengenai kitab tafsir Al-Wahdi. Yang pertama yaitu identifikasi kitab dan latar belakang penulisan kitab. Nama kitab tafsir yang dikarang oleh Muhammad Al-Hijazi adalah Tafsir Al-Wahdi. Dalam hal ini mengambil rujukan dari tafsir-tafsir terdahulu seperti tafsir Al-Fajr, Asy-Syihaf, Al-Ulusi dan At-Tabari dan Al-Qurtubi. Kemudian latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Wahdi tadi, dalam mukadimahnya dijelaskan beberapa sebab penulisan kitab tafsir ini. Yang pertama, Mahmud Hijazi ingin menuliskan kitab tafsir yang berjudul Al-Wahdi karena di dalam Al-Quran terdapat banyak makna dan rahasia Al-Quran yang belum terkuak atau tergali. Kemudian mungkin sudah ada yang dijelaskan namun masih bersifat global. Jadi Mahmud Hijazi menjelaskan bahwa ketika menulis tafsir ini, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu dalam susunan surah Al-Quran. Di dalam mushaf, surah-surah Madaniyah terletak di samping surah Makkiyah, dan terkadang surah Madaniyah terletak di tengah-tengah surah Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Kedua, munculnya perbedaan-perbedaan pemahaman terhadap hukum-hukum yang dibuat dan adanya pembaharuan hukum. Banyak kalangan menilai bahwa metodologi hukum Islam yang ada tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, civil society, kemudian konstitusionalisme, dan negara-negara bangsa. Hal ini menyebabkan hukum Islam seakan-akan tidak siap menghadapi tantangan zaman dan tidak relevan diterapkan di dunia modern. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu manusia banyak kembali kepada Al-Quran
seolah-olah mereka jenuh dengan kenyataan permasalahan di kehidupan sehari-hari, hingga mereka menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang disepakati tidak berhasil dalam mengatasi masalah kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang tepat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, mengenai sistematika penyusunan kitab tafsir Al-Wahdi ini. Yang pertama, pada awal penafsiran, beliau mencantumkan nama surat, jumlah ayat, serta tempat turunnya surat. Kemudian memilih potongan ayat yang sukar dimengerti untuk diberi penjelasan mufradatnya, guna untuk mengurangi kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami teks Al-Quran. Dalam penjelasan rincinya dibagi menjadi dua, yaitu al-mufradat dan al-makna. Kemudian yang kedua, pada awal tiap-tiap surat, Mahmud Hijazi menjelaskan kandungan umum serta tujuan ayat. Kemudian yang ketiga, Mahmud Hijazi menjelaskan munasabah atau hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian yang keempat, jika terdapat ayat yang mempunyai sebab nuzul, maka beliau memberikan penjelasan mengenai riwayat sebab nuzul tersebut. Kemudian yang selanjutnya, akan tetapi sebelum menyebutkan bahwa yang akan ditafsirkannya, Mahmud Hijazi menyebutkan tema sesuai dengan pembahasannya, kemudian penjelasan secara detail. Tema-tema tersebut tidak dijadikan sebagai judul besar dalam tiap juznya. Mahmud Hijazi juga memberikan penjelasan yang luas, bahkan penjelasan ulama-ulama dulu yang dianggap sahih. Kemudian mengenai metode dan corak tafsir, karya tafsir dari Muhammad Mahmud Al-Hijazi ini yang dia beri judul Al-Wahdi ataupun tafsir Al-Wahdi ini menggunakan metode satu, memberi tema pada ayat-ayat yang akan dibahas, kemudian membahas ayat tersebut pada surahnya serta menjelaskan munasabahnya, kemudian membahas rangkaian tema yang sama yang terdapat pada surah lain sehingga sampai pada tujuan pembaca. Kemudian terkadang memberikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Di sini menurut Al-Parmawi, metode tafsir Maudhu'i memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu Al-Maudhu'i Al-Jami' ataupun tematik plural, yakni tema yang dibahas lebih dari satu dengan membahas satu surah menyeluruh, menjelaskan maksud umum dan khususnya dengan menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga surah terlihat bentuk utuh dan teratur. Yang kedua, Al-Maudhu'i Al-Ahadi atau tematik singular, yakni tafsir yang mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian memberikan penjelasan dan kesimpulan. Dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam menafsirkan ayat, maka sudah dapat dipastikan tafsir Al-Wahdi ini memiliki metode maudhu'i dengan bentuk maudhu'i plural, karena di dalamnya terkandung beberapa tema. Kemudian mengenai corak penafsiran, biasanya itu dikaitkan dengan latar belakang kehidupan mufasir tersebut dan pendidikannya, namun tidak selalu dapat dikaitkan dengan kedua hal tersebut. Buktinya, Muhammad Mahmud Al-Hijazi yang terkenal dengan kemahirannya dalam kaidah bahasa Arab, tetapi dalam penulisan karya tafsirnya cenderung bercorak al-adabi ijtimai, yaitu salah satu bentuk dari upaya mufasir untuk membantu masyarakat dalam memahami Al-Quran. Sebab banyak ayat Al-Quran yang menuntun manusia untuk selalu menggunakan akalnya untuk berpikir atas segala sesuatu. Tuntutan itulah yang menjadi dasar sebagian para ulama tafsir mengambil bentuk adabi ijtimai sebagai pilihan untuk menggali misi yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian mengenai sumber penafsiran dari Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wahdi, yang pertama itu Al-Quran, kemana dalam tafsirannya di kitab tersebut beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seperti halnya beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 34 dengan surat Al-Kahfi ayat 50. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Sumber kedua yang digunakan Mahmud Hijazi adalah hadis, di mana beliau menafsirkan Al-Quran itu menggunakan hadis. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat ke-8 yang bertema tentang orang-orang munafik. Jadi beliau menafsirkan dengan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Kemudian sumber yang ketiga itu riwayat sahabat. Selain dua sumber hukum Islam di atas tadi, jadi Muhammad Mahmud Hijazi ini menggunakan riwayat para sahabat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan mereka sahabat adalah orang-orang yang hatinya terbebas dari nifak, luas pengetahuannya, adil dalam sikap dan sifat serta pemahamannya terhadap ajaran yang dibawa Nabi
yang sangat mendekati kebenaran karena mereka hidup semasa dengan Nabi. Kemudian sumber yang terakhir yaitu ijtihad. Jadi sumber terakhir yang digunakan dalam tafsir Al-Wahdi tersebut yaitu ijtihad. Yang terakhir, cara yang ditempuh oleh Muhammad Hijazi untuk menafsirkan Al-Quran selain dengan ketiga sumber di atas tadi, beliau menggunakan ijtihad. Tentunya dalam hal ini Muhammad Hijazi menggunakan akal yang sehat dengan kaidah-kaidah yang diterapkan untuk menafsirkan Al-Quran, tidak mengikuti hawa nafsu, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan dan kehendaknya. Kemudian yang terakhir mengenai Mahmud Al-Hijazi ini, jadi beliau adalah seorang ulama tafsir yang menafsirkan Al-Quran melalui karyanya yang dikenal dengan tafsir Al-Wahdi. Mungkin demikian penjelasan mengenai profil Muhammad Mahmud Al-Hijazi dan tafsir Al-Wahdi. Sekian, terima kasih.